Halo guys. Nah, kami dari kelompok 1 Kami akan mengerjakan tugas proyek akhir yaitu bongkar pasang PC. dan instalasi OS Windows pada PC. Stay tune. Stay tune. Preview. Nah, sebelum kita melakukan pembongkaran pada PC, di sini kita harus menyediakan alat-alatnya dulu. Nah, buat ngeceknya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah alat-alat buat kita melakukan pembongkaran pada PC. Oke, sebelum melakukan pengecekan, sebelum melakukan pembongkaran, sebaiknya kita melakukan pengecekan dulu apakah CPU-nya berjalan dengan baik. CPU-nya menyala dengan baik ya. Nah ini CPU-nya, PC-nya sudah menyala. Kemudian kita pilih OS-nya. Kita pilih OS-nya yang Windows aja. Nah, PC sudah berjalan dengan baik. Langkah setelah melakukan pengecekan, kita akan masuk ke pembongkaran PC. Oke, jadi yang selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran. Jadi yang pertama itu kita bakal copot dulu casingnya. Step pertama kita bongkar dulu bautnya. Sama. Itu bautnya. Nah, kalau bautnya udah copot, kita buka casingnya. Nah, di sini kita akan melepas yang pertama itu ada kabel apa? PGA. Oke. Nah, sebelum kita cabut, kita tekan ini ke bawah. Nah, udah bunyi, baru kita angkat. Angkatnya harus pelan-pelan. PGA. Oke, selanjutnya kita tahap apa? Pembongkaran RAM. Seperti kayak PGA tadi, kita tarik tekan ke bawah, lalu kita angkat secara perlahan dengan RAM. Oke, pertama kita cabut kabel-kabelnya dulu. Ini adalah kabel ATX power. Kita cabut kabelnya. Ini agak susah ya nyabutnya karena ini 24 pin. Nah, kabel ATX power sudah tercabut. Selanjutnya kita akan mencabut kabel USB. Ini kabel USB ya. Hati-hati nyabutnya. Kemudian mencabut kabel audio, sama hati-hati juga cabutnya. Nah, sudah tercabut ya. Kemudian kita mencabut speaker. Nah, ini namanya speaker ya. Tuh. Dan kabel from panel. Oke, sudah tercabut. Nah, kemudian kita akan mencabut kabel ATX 12 volt. Ini juga sama ya kayak yang tadi, 24 pin. Agak susah juga. Nyabutnya harus hati-hati. Kabel ATX 12 volt sudah tercabut ya. Oke, jadi selanjutnya kita bakal nyabut baut power supply dulu.
Berarti udah mau copot lah ya. Oke, karena kita udah nyopot bautnya, selanjutnya kita bakal ngambil power supply-nya. Oke, sudah copot ya. Oke, jadi selanjutnya kita bakal nyabut heatsink. Nah, yang pertama tuh kita cabut dulu kabel CPU fan-nya. Nah, kalau udah kita lepasin pengaitan ini. Nah, kita ngelepasinnya itu harus searah sama arah yang ada di gambar ini. Nah, setelah udah, kalau udah searah kita tinggal tarik ke atas aja. Banget deh. Oke. Oke, setelah pencopotan heatsink, selanjutnya kita mencopot motherboardnya. Tapi sebelum itu kita lepas dulu buat yang ada di motherboardnya. Nah, karena buat motherboard ini beda dari baut yang sebelum-sebelumnya, maka dari itu lebih baik kita pisahin naruhnya biar nggak salah atau ketukar. Oke, setelah baut-bautnya dilepas, kita angkat motherboardnya. Nah ya, sudah terlepas dari casing motherboardnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pelepasan prosesor. Karena ini sensitif, jadi kita harus hati-hati teman-teman. Sama ini kita tekan ke bawah, terus tarik, angkat. Nah, otomatis dia bakal kebuka. Nah, di bagian sini wajib hati-hati ya teman-teman ya. Nih, soalnya ini sangat sensitif. Oke. Nah oke, sebelumnya ini namanya ini ya, soket buat prosesor ya, ini namanya ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk membongkarnya. Bisa kalian lihat di sini. Ini ada semuanya, apa segala macam. Nah, oke, itu selanjutnya kita akan masuk ke tahap pemasangannya. Lanjut. Oke, jadi langkah pertama dalam memasang kembali, yang pertama itu kita masukin prosesornya dulu, kita pasang dulu prosesornya. Nah, oke, kalau udah kita kunci soketnya. Oke, kita kaitin biar kunci. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita akan memasang ini ya, heatsink. Pertama kita pasin dulu nih si ujung-ujung ini sama lubang-lubang ini. Oke. Nah, setelah pas kita tekan setelah pas. Ya, kita tekan. Satu lagi.
Setelah semuanya ditekan, kita tekan yang hitamnya nih, penguncinya. Setelah semuanya tertekan, kita putar. Tanda panah ini untuk membuka, berarti kita putar sebaliknya untuk mengunci. Nah, 2, 3, 4. Ini yang terakhir. Nah, sudah terkunci. Kemudian kita memasang kabel CPU fan-nya. Kita pasang di sini. Heatsink sudah terpasang. Oke. Kemudian kita pasang motherboardnya di casing. Pasin si lubang-lubang pada motherboard dengan lubang bautnya. Nah. Oke. Kemudian kita pasang bautnya. Ini baut motherboardnya yang kecil ya. Baut motherboard dengan baut casing itu berbeda. Oke, kita pasang bautnya. Nah, ini baut yang terakhir. Bautnya ada 4 ya. Jangan sampai ada yang hilang 1. Nah, motherboard sudah terpasang. Oke, selanjutnya dalam pemasangan power supply, yang pertama tuh kita letakkan dulu ke tempatnya. Oke, selanjutnya kita harus kencangin si power supply ini dengan baut-bautnya. Oke, kita bakal pasang bautnya. Bautnya ini ada 4 ya teman-teman. Oke, sudah terpasang ya. Oke, selanjutnya kita akan merapikan kabel dengan memasukkannya ke sini ya, supaya tidak terlihat semrawut begini. Kita masukin dulu kabelnya ke sini. Nah, kemudian kabel yang ini. Lalu kabel yang ini. Nah, dan terakhir kabel yang ini. Oke, kemudian kita masukin lagi, cuma ke lubang yang lainnya. Jadi biar berantakannya tuh di sini, tapi di sininya tuh di bagian dalam itu terlihat rapi gitu. Pertama yang kabel ATX 12 volt kita masukin ke sini, karena supaya dekat di sini nih. Dia tuh coloknya ke sini. Kemudian yang 24 pin kabel ATX power masukin ke sini, karena dia nyoloknya di sini nih. Kemudian ini kabel-kabel yang tidak terpakai kita akan masukin di sini. Dah. Kemudian setelah merapikan kabelnya, kita akan memasang casingnya yang di sebelah sini. Nah, setelah casingnya terpasang, kita pasang bautnya
supaya dia mengunci. Kemudian yang bawah. Nah, casing sudah terpasang dan kencang. Oke. Kita akan setelah kabelnya tertata dengan rapi, kita akan memasang kabel-kabelnya. Pertama kita akan memasang ATX power. Ini masangnya emang agak susah ya, jadi harus cukup hati-hati untuk kabel ATX power ini. Harus cukup dorongan juga. Oke, kabel ATX power sudah terpasang. Kemudian kita akan memasang kabel ATX 12 volt. Kita pasang di sini. Juga sama ya. Masangnya harus hati-hati. Kabel ATX volt sudah terpasang. Oke, kemudian kita akan memasang kabel front panel. Ini kabelnya ya. Urutannya untuk ini pertama power SW, terus power LED minus, kemudian power LED plus, terus di belakangnya power SW itu ada reset SW, dan untuk di belakangnya power LED itu ada HDD LED. Nah, setelah itu kita pasang di pin yang pojok sini. Pastikan semuanya terpasang dengan baik. Dah. Oke, selanjutnya kita pemasangan kabel audio dan kabel USB. Nah, kalau kabel USB pemasangannya itu madepnya seperti ini ya teman-teman. Jadi yang USB-nya itu di depan. Nah, oke. Kalau yang audio kebalikannya, jadi yang audio ini madepnya ke belakang. Nah, yang nggak ada bacaan audio di depan. Oke. Nah, yang terakhir kita bakal pasang speaker ya. Speaker itu pemasangannya ya sama aja teman-teman. Oke teman-teman, kita akan tahap selanjutnya kita bakal masang SSD ya teman-teman. Nah, pemasangan ini cukup rumit juga. Nah, pertama kita harus miringkan dulu. Kita tarik ke dalam. Nah, udah bunyi, lalu kita kunci. Kuncinya harus pas ya teman-teman. Oke. Udah. Oke, selanjutnya kita akan memasang RAM. Nah, pemasangan RAM-nya ini ada bagian paling pendek dan paling panjangnya, teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang. Nah, kalau pemasangannya gampang, udah tekan gini sampai dia bunyi. Nah, dia udah terpasang langsung gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita pemasangan VGA. Nah, kalau pemasangan VGA ini harus hati-hati ya teman-teman, soalnya ini rada tajam. Nah, kita masang pelan-pelan aja. Nah, kita kalau udah masuk gini, tinggal kita tekan aja sampai bunyi. Nah, ini udah bunyi tadi teman-teman. Oke, ini udah kencang. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masang untuk mengunci VGA-nya. Karena di sini agak susah buat masukin lubangannya atau ngepasinnya. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Jadi kita pemasangan pengencangan. Ini kita putar. Nah,
Ini VGA-nya sudah terpasang ya. Nah, cukup kuat dulu. Setelah komponen-komponen pada CPU terpasang, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah CPU ini setelah dibongkar lalu dipasang berjalan dengan baik. Pertama kita colokin dulu power supply-nya, kemudian kita colokin HDMI-nya. Nah ini kabel HDMI ya. Kita colokinnya di VGA ya, bukan HDMI yang ini ya, tapi HDMI yang di VGA. Setelah kita mencolokkan semua kabel, selanjutnya kita colokkan kabel dari keyboard. Selanjutnya kabel mouse. Setelah semua kabel terpasang, selanjutnya kita akan mengecek apakah PC menyala seperti semula atau tidak. Guys. Ya, ternyata PC menyala seperti semula. Sini saya mempunyai RAM. Nah, seperti tadi ini adalah komponen yang bisa dibilang bisa dipasang di motherboard. Apa sih fungsinya ini? RAM berfungsi sebagai memori sementara saat komputer berjalan. Semakin besar RAM, semakin lancar komputer kita membuka banyak aplikasi gitu. Selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive. Ini juga bagian dari komponen motherboard. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menyediakan tempat penyimpanan data yang lebih cepat dibanding hard disk. Digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file penting. Selanjutnya ada prosesor. Jadi prosesor adalah otak dari komputer untuk menjalankan perintah dan mengelola data. Semua proses yang ada di komputer itu dikendalikan oleh prosesor. Selanjutnya ada heatsink. Nah, di sini heatsink itu berfungsi untuk menyerap dan membuang panas dari prosesor supaya tidak overheat dan tetap bekerja dengan optimal. Kemudian selanjutnya ini adalah VGA card atau video graphic array. Fungsinya itu untuk mengolah data grafis dan menampilkan gambar pada monitor. Biasanya ini tuh dipakai untuk gaming, desain atau editing supaya tampilan tuh lebih bagus, lebih smooth, lebih cepat. Sebenarnya ini tuh komponen tambahan. Jadi di motherboard itu sudah ada VGA. Cuma kalau pengen tampilannya lebih smooth, lebih halus, bisa menggunakan VGA tambahan, yaitu VGA card. Jadi yang selanjutnya itu ada speaker yang ini. Jadi speaker tuh buat ngeluarin bunyi beep pada saat PC dinyalakan, dan biasanya juga buat kode error untuk BIOS. Oke, selanjutnya itu ada power supply. Jadi power supply ini berfungsi buat mengubah listrik dari PLN menjadi daya yang dibutuhkan oleh komponen komputer, lalu mendistribusikannya dengan aman. Oke, selanjutnya di sini ada kabel ATX 12 volt 8 pin. Kabel ini berfungsi untuk menyuplai daya khusus ke prosesor dari power supply agar CPU bisa bekerja dengan stabil. Oke, ini adalah kabel ATX power, ada 24 pin. Di sini 20 pin, yang sini 4 pin. Jadi dia terpisah ya. Kabel ini adalah kabel utama dari power supply ke motherboard. Fungsinya itu untuk menyalurkan listrik agar motherboard dan komponen lain bisa menyala. Jadi supaya komponen lain itu dapat listrik. Jadi ini dari power supply dicolok ke motherboard. Oke, selanjutnya itu ada kabel panel. Nah, kabel panel ini terdiri dari yang pertama itu ada kabel power SW. Nah, kabel power SW ini buat nyalain dan matiin PC lewat tombol casing. Selanjutnya itu ada kabel reset SW. Nah, kabel reset SW ini buat nge-restart PC secara paksa tanpa mematikan listrik. Nah, kalau udah selanjutnya itu ada HDD LED.
Oke, ini kabel HDD LED. Nah, kabel HDD LED ini buat lampu indikator yang menyala atau berkedip saat hard disk atau SSD-nya bekerja. Nah, yang terakhir tuh ada power LED. Nah, jadi power LED ini ada yang plus, ada yang minus. Fungsinya itu buat lampu indikator yang menunjukkan PC dalam kondisi menyala atau standby. Nah, di sini kita memiliki motherboard. Motherboard ini motherboard ini adalah papan, yaitu papan utama komputer. Tempat semua komponen bisa dibilang semua komponen dipasang lah, seperti prosesor, RAM, dan semua komponen lainnya. Nah, bisa dibilang juga sebagai pusat penghubung ke semua perangkat. Nah, kalau tadi kita menjelaskan ibarat komponennya, jadi kita bakal menjelaskan untuk komputer bisa menyala. Ini ada kabel power sama HDMI. Mulai dari kabel power, apa sih kabel power itu? Ini gunanya untuk menyalurkan listrik ke perangkat seperti CPU atau monitor. Nah, kalau HDMI ini menghubungkan komputer ke monitor atau TV untuk menampilkan gambar dan suaranya, teman-teman.